Bisa melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci merupakan impian setiap Muslim. Berhaji wajib hukumnya bagi orang-orang yang mampu. Kesehatan fisik, kesiapan mental, dan biaya yang tidak sedikit hingga daftar tunggu kuota haji yang mencapai puluhan tahun membuat banyak orang melaksanakan umroh terlebih dulu. Kalau aku bisa lihat kamu, mungkin aku gak akan gampang percaya. Namun beberapa tahun belakangan, terlebih dengan munculnya sebuah film berjudul Haji Backpacker, membuat istilah haji backpacker pun menjadi tren di masyarakat. Tidak sedikit yang penasaran apa dan bagaimana cara melaksanakan haji backpacker. Jadi haji backpacker itu adalah istilah yang di luar kuota Kemenak. Nah, kalau kita tahu dari Indonesia itu kan ada haji kuota. Di negara manapun pakai kuota resmi negara ya. Sementara haji backpacker ini nggak ada jatah-jatahan. Mengajukan visa sendiri, kalau dapat ya berangkat sendiri, jadi haji mandiri. Nah, jadi istilahnya banyak sekali kan, ada haji mandiri, haji gelandangan, haji sandal jepit, haji non kota. Jadi bagaimana orang melancong atau traveler tadi. Dan saya kira lebih simpel, tidak saling menunggu ya. Kemudian kita juga lebih syahdu lagi sebagai pengelana, karena di dalam Al-Qur'an itu ya digambarkan haji itu ya memang tidak cukup segala-galanya, tapi juga dengan modal nekat. Inilah Dr. Kiai Haji Aguk Irawan, biasa disapa Gus Aguk. Selepas sekolah madrasah aliyah dan mondok di sebuah pesantren, dirinya melanjutkan kuliah di Al-Azhar University Kairo atas beasiswa Majelis A'la Al-Islamiyah. Selama menjadi mahasiswa di Mesir, ia dikenal sebagai penulis produktif. Terbukti 62 novel dirampungkannya. Yang fenomenal dan membuat namanya bersinar adalah novel Haji Backpacker yang kemudian diangkat ke layar lebar. Ketika saya menulis ini memang lagi ngetren istilah backpacker ya, traveler itu ya, traveler backpacker itu lagi ngetren. Nah, sebelum istilah backpacker ini kami jadikan judul karya saya, karya Haji Backpacker ini yang saya menulis pertama itu memoir ya, memoir 1 itu perjalanan haji saya dari Mesir sebagai mahasiswa, memoir 2 itu perjalanan haji saya dari Indonesia melalui Vietnam ya dengan paspor hijau. Nah, orang-orang mengistilahkan haji yang di luar kuota. Orang bilang ya haji mahasiswa. Nah, jadi ala mahasiswa. Jadi mahasiswa kere naik haji karena semuanya modal minim dan tanpa fasilitas. Nah, jadi kemudian ketika ngetren istilah traveler backpacker itu, kemudian saya mengambil backpackernya untuk istilah yang merangkum semua tadi. Novel Haji Backpacker milik Gus Aguk Irawan yang berkisah tentang perjalanan seseorang melaksanakan haji dengan cara backpacker adalah fiksi. Namun sebagian kisah diangkat berdasarkan pengalamannya dalam melaksanakan haji secara backpacker. Alhamdulillah kami berangkat haji yang pertama dari Mesir ya, menggunakan kapal laut 3 hari ya, 3 malam terombang-ambing di kapal. Belinya yang deck di atas itu yang gelar nggak ada pakai tikar, udah pokoknya tiduran di deck itu. Jadi beli di kamar nggak mampu, beli di kursi juga tidak mampu, akhirnya kita beli yang paling atas yang murah. Spirit pertama adalah haji, ya, meneladani nekatnya para sahabat juga berangkat haji dengan keadaan yang terancam, yang kekurangan uang dan sebagainya. Yang kedua, fantasiru fil ardi tadi, mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah. Jadi mahasiswa di sana bisa kerja untuk jadi mutawif, pendamping para jamaah yang ONH+. Alhamdulillah kita berangkat modal kalau dulu dari Mesir sekitar 5 juta, 4 juta ya. Kita bisa pulang bisa membawa 30 juta, 20 juta, bisa untuk hidup 2 tahun, 3 tahun. Haji backpacker merupakan istilah baru bagi haji konvensional. Ongkos haji backpacker dianggap lebih irit dibandingkan dengan ONH Haji Plus.
Sementara haji dengan kuota dianggap memakan waktu yang lama. Namun bagaimanakah Islam memandang haji backpacker? Sahkah menurut agama? Orang yang melihat stereotip kita itu miring ya. Haji ini untuk orang mampu kok, orang kiri maksain banget sih. Justru ayat haji itu turun, Al-Hajj 27 itu memang dalam kondisi sosial yang lemah. Sendirian ekonomi yang lemah. Jadi wa'adin finnasi yaktu kari jalan wa ala kulli dhamirin yaktina min kulli fajin amikin. Jadi orang haji itu di jalan kaki malah. Itu susahnya bagaimana. Ini kan pada zaman Nabi Ibrahim, begitu sudah selesai bangun Baitullah, menyeru, kalau bisa sampai jalan kaki pun harus berangkat. Gitu loh. Jangan kan ada pesawat, jalan kaki pun harus berangkat. Dan sahabat Nabi jalan kaki dalam keadaan tidak aman loh ini. Berangkat semua. Dan tidak menunggu tunggangan kuda yang mewah, yang hebat, yang kokoh. Tapi wa ala kulli dhamirin. Kurus-kurus pun enggak masalah. Bahkan banyak yang dalam sejarah haji awal-awal zaman sahabat al-awal itu ya itu ontanya satu yang berhaji 15. Bayangin. Jadi tas-tasnya dibawa oleh onta yang kurus itu. Jadi memang ya backpacker mereka. Jadi bukan sah. Ini bahkan saya kira ini sangat mabrur sekali karena ini dengan modal yang sebagaimana di dalam asbabun nuzul ayat tersebut. Melaksanakan haji backpacker melalui negara lain pun pernah dilakukan Gus Aguk. Namun tentu saja tetap mengajukan visa haji di luar negeri. Gus Aguk pun diutamakan karena memperoleh referensi dari KBRI negara tersebut. Tahun 2010 saya pernah ya berangkat dengan, kalau orang mengatakan paspor hijau. Ya, saya pernah mendapatkan visa dari Filipina, ya, dan itu otomatis jatuhnya orang Filipina. Tapi karena di Filipina ini kuotanya lebih, ya bisa kita boleh dikasih kan. Nah, tetapi yang begini kan ada relasi kebetulan di kedutaan Indonesia di Filipina, saya ada yang kenal. Saya sama teman saya ke sana dapat visa. Nah, jadi saya haji menggunakan cara mendapatkan visa dari Filipina. Dari Vietnam juga pernah, dari Brunei juga pernah. Jadi ketika negara Indonesia ini berebutan kota, menunggu lama, negara-negara tetangga kita kelebihan kota. Ya, itu kami dianggap oleh Kemenak haji ilegal karena tidak melalui Kemenak. Tapi itu penilaian manusia nggak penting. Bagi saya penilaian Allah yang lebih penting. Saya ikhlas, saya juga tidak merugikan siapapun. Nah, jadi kami berangkat melalui Vietnam, melalui Filipina, melalui Kamboja. Alhamdulillah lancar semua. Haji dari luar negeri ini cocok dilakukan bagi seorang mahasiswa yang tengah belajar di negara tersebut atau tenaga kerja yang bekerja di sana. Karena jika tidak, maka harus menyediakan uang lebih dan mendapat izin tinggal sementara, memiliki tempat tinggal di negara yang dituju, dan terdaftar di KBRI. Produk kulit buatan dalam negeri sampai saat ini masih menjadi komoditi yang istimewa. Namun banyak yang ragu menggunakannya karena khawatir produk kulit yang digunakan hukumnya halal atau tidak. Kalau di sini kita ada kulit kambing, sapi, sama domba. Untuk kualitas yang paling baiknya domba. Dari jaket, kalau dari kulit kambing itu kisaran 650. Kulit sapi 750, kalau misalnya dari kulit domba dari 950.000 sampai 1 juta lebih. Pada dasarnya, Islam melarang memakan bangkai maupun menjualnya. Akan tetapi dalam pemanfaatan kulit hewan diperbolehkan, yaitu dengan cara disamak. Untuk produk barang gunaan berbahan kulit hewan ini, penggunaannya harus melewati proses sertifikasi halal melalui LP POM Majelis Ulama Indonesia. Yang menjadi wajib untuk sertifikasi itu kalau memang pakaian yang berasal dari hewan. Jadi misalkan barang-barang kulit, ya ada jaket kulit atau mungkin pakaian dari kulit. Nah itu karena itu memang jelas berasal dari hewan, itu masuk kategori yang wajib disertifikasi. Karena kalau kulitnya ternyata bukan kulit
yang halal gitu ya, berasal dari kulit babi misalnya, ya itu kan berarti tidak memenuhi persyaratan kehalalan, tidak bisa digunakan begitu oleh muslim. Salah satu produsen sepatu boots lokal tanah air yang tidak kalah dengan produk boots asing berada di daerah Ciawi Bogor, Jawa Barat. Di tempat ini, sepatu boots dibuat dari bahan kulit sapi Jawa. Selain diyakini lebih awet dan tahan lama, boots dari kulit pun dapat menyesuaikan suhu cuaca di saat kita memakainya. Seperti ini ditulis bahan atasnya apa? Apakah kulit? Apakah bukan kulit? Kalau dari saya, personally untuk boots saya tetap prefer kulit. Kenapa? Karena pertama untuk kulit itu bisa memuai sesuai dengan bentuk kaki, sehingga lebih nyaman. Kedua, kulit itu lebih tahan terhadap temperature. Jadi seperti di udara dingin, udara panas, itu dia akan menyesuaikan. Tapi kalau bahan bukan kulit, ada kemungkinan bisa retak, terutama setelah 1 tahun pemakaian. Saya sendiri punya sepatu kulit yang saya pakai udah lebih dari 10 tahun dan masih saya pakai sampai sekarang. Masih tahan, bentuknya masih bagus dan nggak ada istilah sini semua masih rapi. Ketatnya persaingan merek luar dengan merek lokal tentu membuat para perajin barang gunaan kulit berlomba-lomba untuk memberikan penawaran produknya yang terbaik. Berangkat dari hukum bangkai dulu ya. Kan di Al-Quran itu ada ayat, diharamkan atas kamu bangkai, darah, dan daging babi. Sepakat ulama. Tapi kemudian ada hadis yang mengatakan, idza dubighal ihab faqad tahur. Apabila kulit itu disamak, maka dia menjadi suci. Jadi bangkai itu najis, haram dimakan, najis disentuh pula. Tapi kalau sudah disamak, dia menjadi suci. Timbul hukum di sini sekurang-kurangnya ada 3 masalah. 1, apakah hukum ini masih berlaku atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan bahwa kulit binatang yang disamak itu suci. Dan hukum itu masih berlaku sampai hari ini. Tetapi sebagian mengatakan tidak sampai hari ini. Karena apa? Ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasul pernah berkirim surat ke satu daerah namanya Juhainah, di mana isinya mengatakan jangan kalian memanfaatkan kulit bangkai. Ini kira-kira 3 bulan sebelum Rasul wafat, berarti kan ini hukum yang terakhir. Tetapi hadis ini kritisi dengan beberapa pertimbangan. Pertama, hadis ini dianggap sebagai hadis mungqati' atau mutarib. Artinya terputus. Yang kedua, maksudnya bukan secara mutlak kulit tidak boleh dipakai. Yang tidak boleh dipakai itu adalah ihab. Apa bedanya ihab? Ihab itu adalah kulit yang belum disamak. Hukum yang kedua adalah apakah yang boleh menjadi suci dengan disamak itu semua kulit binatang atau dikecualikan? Mayoritas ulama mengatakan ada kulit yang tidak bisa suci dengan disamak, yaitu anjing dan babi. Kenapa? Sebab anjing dan babi ini najis dari awalnya. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa semua kulit binatang apapun juga termasuk anjing dan babi, kalau sudah disamak ya suci. Kenapa alasannya? Loh, Nabi tidak mengatakan ada pengecualian. Nabi mengatakan ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit mana saja, kulit apa saja, kalau disamak suci dia. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Siapa yang di sini? Ada di sini 3 ulama besar. 1 Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri. Saya kebetulan ada kitabnya di sini. Ibnu Hazm. Yang kedua Al-Imam Abu Yusuf, termasuk di dalamnya adalah Al-Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani ini adalah seorang ulama besar pakar hadis. Pendapat Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ini dia mengatakan, pada masalah ke-129, ini kitabnya Al-Muhalla yang sangat terkenal ini, membersihkan atau menyucikan kulit bangkai, bangkai apapun juga, termasuk bangkai babi atau anjing atau binatang buas lainnya, maka sesungguhnya dengan disamak, dengan apapun alat sarana samaknya, itu tohirun, suci, halla bai'uhu, halal menjualnya. Wassalatu alaih, dan boleh sholat menggunakan pakaian yang berbahan dasar ini suci.
Layaknya makhluk hidup, berhijrah adalah hasil sebuah proses. Tak mungkin tumbuh hanya dalam waktu satu malam. Itulah yang terjadi pada Enno Lerian, penyanyi cilik yang populer di era 90-an. Debutnya membawakan lagu Si Nyamuk Nakal membuat Enno terkenal di kalangan anak-anak pada masa itu. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Saat menginjak remaja, ia mulai merambah dunia akting. Beberapa kali wajahnya kerap tampil di sinetron-sinetron Indonesia. Hidup di dunia hiburan membuat Enno terlena akan hal keduniawian. Artis kelahiran 8 Oktober 1983 ini sering lupa akan sang pencipta. Tahun 2016 menjadi titik balik bagi Enno. Karena pada lebaran tahun ini, perempuan bernama asli Dwi Retno Rahastri Lerian ini memutuskan untuk berhijrah menutup aurat. Sebuah keputusan yang sebenarnya tidak mudah untuk ia ambil. Sampai suatu titik di mana suamiku pas lagi puasa 2 tahun lalu tuh kayak semacam dapat hidayah. Dari yang biasanya puasa itu jarang full, yang masih suka bolong-bolong. Terus dari yang suamiku tiba-tiba sholat juga dulu jarang-jarang. Terus tiba-tiba pas lagi bulan puasa itu 2 tahun lalu tuh tiba-tiba dia hampir sholat tuh rajin banget. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pas kita mau keluar kota, waktu itu kita ke Jogja, itu masih puasa minggu kedua. Terus dia bilang, kamu nemenin aku ke Jogja tapi kamu pakai hijab deh, pakai kerudung gitu, pakai baju-baju panjang, dan kayak gitu. Ngapain? Nggak apa-apa, pengen aja kamu pakai baju panjang tanpa ada alasan apapun. Dorongan dari suami untuk menutup aurat membuat Enno gundah. Karena sebenarnya perempuan cantik itu merasa belum siap untuk berhijab. Namun ia mulai merasa bahwa sesuatu yang baik tidak boleh ditunda-tunda. Kayak gue belum yakin gue siap deh, aku bilang kayak gitu. Terus dia ngomong, kalau misalnya suami itu sudah meminta seorang istri untuk menggunakan hijab, itu sudah menjadi sebuah kewajiban. Kalau misalnya kita nggak melakukan itu, dosa buat suami nanggungnya. Dosa buat kitanya sendiri sebagai seorang perempuan yang tidak menurut perintahnya suami. Dan dosa juga akhirnya suami yang akan nanggung karena istrinya tidak berhijab gitu. Sejak berhijab, Enno mulai mendalami ilmu agama. Mulai dari membaca artikel tentang agama, hingga berdiskusi dengan sahabatnya yang lebih dulu berhijrah. Dukungan dari kerabat sangat membantu Enno mendalami ilmu agama. Namun tak sedikit yang menyaksikan perubahan yang terjadi dalam diri ibu 5 anak ini. Yang bikin ragu-ragu itu awalnya malah respon dari orang-orang sekitar. Gitu. Respon dari orang-orang sekitar atau respon dari beberapa teman-teman dekat yang bikin akhirnya jadi agak lumayan berat sih. Maksudnya kan karena mungkin mereka itu tahu Enno sama Priyan seperti apa dulunya ya. Begitu mereka melihat kita berdua tiba-tiba yang akunya hijab, terus suamiku tiba-tiba jadi yang rajin sholat, mereka pasti menyindir, alah paling juga cuma sebentar doang, alah paling cuma lagi tren-tren doang. Jadi kayak ada yang kayak apa, suamiku seperti yang emang aneh ya kalau kita kayak begini ya. Suamiku tuh sempat kadang-kadang suka nanya waktu itu sama aku, emang aneh ya Bun ya kalau misalnya aku tiba-tiba jadi sholat? Enggak, emang aneh ya kalau misalnya aku rajin sholat? Enggak, biasa aja, ya udah. Dengan kesungguhan itulah, Enno pun membuktikan bahwa setiap orang dapat berubah ke arah yang lebih baik. Asalkan mereka memiliki keinginan untuk mencari hidayah itu. Keberkahan itu selalu akan ada dari Allah gitu. Jadi aku juga pengen minta dikasih dibukakan kesempatannya buat bisa datang ke kajian atau bisa datang ke majelis-majelis untuk belajar. Karena aku nggak pengen setengah-setengah gitu, karena nggak pengen cuma sekedar hijrah itu hanya sekedar menutup aurat aja. Aku nggak pengen seperti itu sih gitu. Aku pengen yang benar-benar yang kedepannya ya pengen punya kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat, dan punya keberkahan dan punya ketenangan dalam hidup aja sih sama Allah gitu.